Saat itu malam sudah larut, angin dingin meniup sepoi-sepoi. Di sebuah bengkel sepeda motor tua milik Haji Aldo, ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Banyak yang datang, namun tak sedikit yang menghilang. Ada yang bilang, jika kau tahu apa yang terjadi di sana, mungkin kau tak akan pernah kembali. Penasaran? Mari kita mulai cerita ini. Bengkel sepeda motor Haji Aldo terletak di ujung jalan raya yang tak terlalu ramai. Meskipun tak banyak yang tahu, tempat itu terkenal di kalangan para pengendara sepeda motor di Semarang. Tidak hanya karena servisnya yang cepat dan murah, tapi juga ada yang lebih menyeramkan dari itu, sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Haji Aldo adalah seorang pria paruh baya yang sudah lama menekuni dunia bengkel sepeda motor. Wajahnya penuh keriput, dengan kumis lebat yang selalu terlihat rapi. Namun ada sesuatu yang aneh dengan matanya, terlalu tajam dan kosong, seolah menyimpan banyak rahasia yang tak terungkap. Bengkel Haji Aldo terletak jauh dari pusat kota, di sebuah kawasan yang cukup sepi. Di siang hari, bengkel itu tampak biasa saja. Sepeda motor berbagai jenis terparkir di sana, sebagian sedang diperbaiki, sebagian lagi hanya menunggu giliran. Namun, ketika malam tiba, suasana berubah. Pada malam itu, seorang pemuda bernama Rudi baru saja mengantar sepeda motornya yang rusak untuk diperbaiki. Seperti biasa, Haji Aldo menyambutnya dengan senyum tipis, tanpa banyak kata. Namun, ada yang berbeda malam itu. Saat Rudi hendak keluar dari bengkel, dia merasakan sesuatu yang ganjil. Suara desisan angin malam terdengar lebih keras dari biasanya, dan ada bayangan bergerak di sudut gelap bengkel. Awalnya Rudi mengira itu hanya imajinasinya. Namun semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Tiba-tiba, Rudi mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari dalam bengkel. Tiba-tiba pintu bengkel terbanting keras, mengagetkan Rudi. Dalam kebingungannya, Haji Aldo muncul dari balik pintu dengan wajah yang tampak semakin gelap. "Jangan pergi malam ini," kata Haji Aldo, suara beratnya membuat darah Rudi serasa membeku. Rudi ingin berbalik, tetapi kakinya terasa berat. Matanya tak bisa menghindar dari sosok yang tiba-tiba muncul di sudut bengkel. Itu bukan manusia biasa. Tubuhnya tinggi, dengan mata yang bersinar merah, dan bibir yang tersenyum jahat. Haji Aldo hanya memandang dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu. "Ingat, Rudi, ada harga yang harus dibayar di sini," kata Haji Aldo sambil tersenyum samar. Sebelum Rudi sempat mengajukan pertanyaan, segala sesuatunya menjadi gelap. Rudi terbangun di lantai bengkel dengan tubuh yang lemas. Kepala dan tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menahannya. Dengan susah payah, dia berusaha berdiri, namun pemandangan di sekelilingnya membuatnya tertegun. Bengkel yang tadi terasa biasa, kini tampak sangat berbeda. Dinding bengkel yang biasanya berwarna kelabu tampak menghitam, seolah dilapisi sesuatu yang lembab dan lengket. Bau amis yang tak sedap menyengat hidungnya. Tapi yang paling mengerikan adalah ruangan di sebelah kanan bengkel, yang sebelumnya selalu tertutup rapat dengan gorden tua. Kini, gorden itu terbuka lebar, dan Rudi bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam. Ruangan itu gelap, namun dari kejauhan, ada sebuah meja kayu besar yang tampak seperti meja pemotongan. Di atasnya, tergeletak benda-benda yang tak wajar, sepotong daging yang tercabik-cabik, darah yang menggenang di lantai, dan benda-benda lain yang tampaknya baru digunakan dalam ritual yang sangat mengerikan. Haji Aldo tiba-tiba muncul di balik pintu ruangan itu, wajahnya terlihat lebih muda dari yang Rudi ingat, dengan senyum yang semakin lebar. "Kau sudah terpilih, Rudi," kata Haji Aldo dengan suara yang semakin asing. "Tempat ini bukan sekadar bengkel. Ini adalah tempat yang menyambut mereka yang ingin mendapatkan lebih. Semua yang datang ke sini, pasti membayar harga yang tinggi." Rudi merasa tercekik, mulutnya kering dan dadanya berdebar. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi di sini?" Suara Rudi terdengar parau, seolah tak mampu mengungkapkan kebingungannya. Haji Aldo hanya tertawa pelan, nadanya seperti mengisyaratkan bahwa semua yang terjadi adalah hal yang sudah lama direncanakan. "Kau datang ke sini dengan harapan sederhana, untuk memperbaiki motormu. Tapi sekarang kau ada di tempat yang salah, Rudi. Tempat ini bukan hanya untuk perbaikan. Ini adalah tempat orang-orang yang ingin cepat kaya, yang ingin meraih semua impian mereka tanpa peduli apa yang harus mereka korbankan. Semua yang datang ke sini akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi bukan tanpa harga yang harus dibayar." Rudi mulai merasa mual, namun dia tak bisa berbalik. Ada semacam kekuatan yang menahannya, memaksa dia tetap berada di tempat itu. Di luar jendela, terdengar suara angin yang semakin kencang,
menggoyangkan daun-daun pohon di sekitar bengkel. Tiba-tiba, Haji Aldo bergerak cepat ke meja kayu besar itu. Dengan tangan yang mantap, dia mengambil sebuah buku tebal yang terletak di atas meja. Buku itu tampak usang, sampulnya terbuat dari kulit yang terlihat kotor dan mengerikan. "Ini adalah buku perjanjian," ujar Haji Aldo, membuka halaman pertama buku itu dengan hati-hati. "Semua yang ada di sini adalah mereka yang telah menginginkan lebih, tapi harus membayar dengan darah." Rudy mulai merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku tak ingin ikut campur dalam ini, Haji. Aku cuma mau motor saya diperbaiki." Tetapi Haji Aldo tidak mendengarnya. Dia mulai merapal sesuatu dengan suara lirih, kata-kata yang tidak Rudy mengerti, seperti mantra yang sangat kuno. Saat itu juga, ruangan mulai bergetar, dan cahaya dari lampu bengkel mulai redup. Rudy merasakan ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan sedang terbangun di dalam ruangan itu. Tak jauh dari meja kayu, sebuah bayangan gelap muncul perlahan, bergerak mendekat. Bayangan itu bukan manusia, namun lebih seperti entitas yang tak bisa dilihat sepenuhnya. Haji Aldo menoleh ke Rudy, matanya yang tajam seolah menembus ke dalam jiwa Rudy. "Bergabunglah dengan kami, Rudy. Semua yang kau inginkan ada di tanganmu. Kaya, terkenal, segalanya. Tapi hanya jika kau mau membayar harga yang sebenarnya." Rudy mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa yang harus dia lakukan? Semua ini terasa seperti mimpi buruk, tapi kenyataannya begitu nyata dan mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di bengkel ini? Apa yang akan terjadi padanya jika dia tetap tinggal? Dia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Rasanya, segala gerakan sudah terkunci, dan hanya ada satu jalan yang harus ditempuh. Namun, jalan itu begitu gelap, begitu berbahaya. Akankah dia memilih untuk melawan, atau menyerah pada takdir yang sudah ditentukan? Rudy merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang mencekik dirinya dari dalam. Walaupun dia berusaha melawan, langkahnya terasa sangat lambat, tak mampu untuk melarikan diri dari apa yang sedang terjadi di bengkel ini. Haji Aldo terus memandangnya dengan senyuman yang tak pernah menghilang, senyuman yang penuh dengan teka-teki gelap yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah masuk ke dalam dunia ini. "Jangan takut, Rudy," kata Haji Aldo dengan suara yang terdengar menenangkan, meski penuh dengan ancaman yang tersembunyi. "Semua yang ada di sini adalah bagian dari kesepakatan. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, ada harga yang harus dibayar." Rudy mulai merasa ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Bukan hanya rasa takut, tapi juga dorongan yang tidak bisa dia kontrol. Sebuah suara bisikan halus terdengar di telinganya, meminta untuk menerima tawaran itu, mengingatkan akan segala yang bisa dia raih, kekayaan, kekuasaan, kehidupan yang serba mudah. Tapi hati kecilnya berontak. Dia tahu, sesuatu yang jahat sedang mengintainya. Rudy berusaha keras untuk mengumpulkan kekuatan, berusaha mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan perasaan yang menghantuinya. "Aku tidak mau," teriaknya dengan suara parau. "Aku tidak mau terlibat dengan ini. Aku hanya ingin pergi, selamatkan diriku." Namun, Haji Aldo hanya tertawa, suara tawanya menggelikan, namun terasa seperti gemuruh yang datang dari kedalaman. "Kau tidak mengerti, Rudy. Semua ini bukan pilihanmu lagi. Ini sudah menjadi takdirmu. Kau sudah masuk ke dalamnya." Tiba-tiba, bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini, bayangan itu lebih jelas, lebih nyata, dan lebih menakutkan. Sosok itu tidak lagi tersembunyi, melainkan muncul di depan Rudy dengan tubuh yang tinggi besar, matanya berwarna merah menyala, dan wajahnya yang hancur tak bisa dikenali. Tangan sosok itu panjang, dengan cakar-cakar yang tajam, siap mencabik siapa saja yang melawan. Saya tidak ingin mati." Rudy mulai merasakan ketakutan yang mendalam, keringat dingin mengucur deras di tubuhnya. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin melakukan hal itu." Semua orang yang datang ke sini merasakan hal yang sama. Takut, bingung, dan menyesal. Tapi tak ada jalan kembali, Rudy. Haji Aldo melangkah mendekat, tangan kirinya mengarah pada Rudy, dan sebuah buku besar yang dipenuhi tulisan asing muncul di hadapannya. Buku ini adalah janji. Dalam buku ini, setiap jiwa yang pernah datang akan tercatat, dan pembayaran mereka akan diterima. Jika kau ingin hidup, maka ada satu cara untuk membayar, dengan darahmu. Rudy menatap buku itu, matanya mulai berputar, otaknya terasa pusing. Ini bukan hanya tentang uang atau kekayaan. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Semua ini adalah jebakan. Sebuah perangkap yang tak bisa lepas begitu saja. Jangan coba lari, Rudy.
kau sudah terlalu jauh terjerat. Jika kau mencoba melawan, yang akan menanggung akibatnya adalah keluargamu, teman-temanmu, semua yang kau sayangi. Suara Haji Aldo terdengar lebih mengancam, lebih dalam, seolah datang dari tempat yang jauh, bahkan dari kegelapan yang lebih pekat dari malam itu. Rudy merasa terjepit. Hatinya diliputi ketakutan yang tak terbayangkan. Namun, di dalam dirinya, ada satu dorongan untuk melawan, meskipun dia tahu itu bisa berakhir dengan kematian. Ada suara dalam dirinya yang terus memanggil, berteriak agar dia melarikan diri. Namun, dia tahu betul, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggunya jika dia mencoba melarikan diri. Dengan mata yang hampir kosong, Rudy akhirnya mengangkat tangan kanannya, tanda menyerah. Saya akan ikut, katanya dengan suara bergetar. Tapi, saya tidak ingin melakukannya. Tolong, jangan hancurkan saya. Haji Aldo tersenyum puas, matanya berbinar. Bagus, Rudy. Kau telah memilih jalan yang benar. Haji Aldo mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah simbol bercahaya muncul di tangan Rudy, memancar dengan cahaya yang sangat terang, membuat seluruh bengkel dipenuhi kilauan yang menyilaukan. Rudy merasa tubuhnya bergetar hebat. Suasana berubah menjadi semakin berat, dan darahnya seperti mengalir ke tempat yang tak seharusnya. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar di luar bengkel, seperti suara ribuan orang yang berseru dari jauh. Sosok hitam itu semakin mendekat, semakin nyata, dan semakin mengancam. Jangan coba untuk menyesal, Rudy, kata Haji Aldo dengan suara penuh kemenangan. Karena kini kau telah menjadi bagian dari kami. Rudy merasakan tubuhnya semakin lemah. Cahaya yang tadi bersinar terang mulai memudar, tapi jejak-jejaknya masih meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Matanya masih berpaling ke Haji Aldo yang tampak sangat tenang, seolah dia sudah mengontrol segalanya. Di sisi lain, sosok gelap yang muncul semakin mendekat, menyelimuti ruangan dengan kehadiran yang begitu mengerikan. Rudy bisa merasakan, sesuatu yang sangat besar dan kuat sedang mengintainya. Kau sudah memilih, Rudy, suara Haji Aldo terdengar lebih berat, penuh dengan kebanggaan yang jahat. Tak ada lagi jalan kembali. Kini, kau bagian dari kami. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ada aturan yang harus dipatuhi. Rudy, meskipun sudah menyerah pada kenyataan ini, masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apa maksudmu? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyanya, suara bergetar, seperti seseorang yang baru saja diseret ke dalam dunia yang sangat asing. Semua orang yang datang ke sini memiliki harapan. Mereka ingin cepat kaya, terkenal, atau mendapatkan segala sesuatu yang tak bisa mereka raih dengan cara biasa. Tapi mereka harus memberikan sesuatu yang tak ternilai, jiwa mereka. Haji Aldo berjalan mundur, memberi ruang untuk sosok hitam itu mendekat. Dan, untuk menjadi bagian dari kami, kau harus tahu satu hal. Kami tak hanya menginginkan jiwa, kami juga menginginkan pengabdian. Rudy terkejut mendengarnya. Pengabdian? Apa yang kau maksud? Tanya Rudy dengan cemas. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia dipenuhi kabut tebal yang tak bisa dia pahami. Pengabdian pada kami berarti kau harus melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang kau bayangkan, jawab Haji Aldo dengan tatapan dingin. Tugasmu belum selesai, Rudy. Ada ritual yang harus dilakukan. Dan ini adalah bagian dari perjanjiannya. Sosok hitam itu, yang kini sudah semakin mendekat, tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seperti jeritan yang berasal dari ribuan mulut yang terperangkap di dalam kegelapan. Suara itu menggetarkan tubuh Rudy, membuatnya semakin terjerat dalam ketakutan yang tak berujung. Tidak, saya tidak ingin terlibat lebih jauh. Rudy mencoba melawan, meskipun suara itu semakin kuat, dan tubuhnya semakin lemah. Tolong, biarkan saya pergi. Tapi, Haji Aldo hanya tersenyum, senyum yang semakin mengerikan. Kau tak bisa pergi, Rudy. Tempat ini sudah menjadi bagian dari hidupmu. Kini, kau harus membayar apa yang sudah dijanjikan. Dengan darah, Rudy merasakan tubuhnya semakin melemah. Semua kekuatan yang dimilikinya seperti tersedot habis. Dia tak bisa menggerakkan tangan atau kakinya, tubuhnya hanya bisa diam di tempat, sementara sosok hitam itu semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah tangan panjang dengan cakar yang tajam menjulur dan menyentuh dadanya, mengeluarkan darah dari tubuhnya. Setiap tetes darah yang tumpah seolah memberi kekuatan pada sosok itu untuk semakin memperburuk keadaan. Di saat itulah Rudy merasakan rasa sakit yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang merobek jiwanya. Suara teriakan itu menjadi semakin mengerikan, semakin mengisi ruang dengan kehampaan yang menakutkan. Dia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar.
Seluruh tubuhnya terasa seperti dibekukan dalam kegelapan yang tak termaafkan. Haji Aldo berdiri di sampingnya, memandangi Rudy dengan tatapan yang tak bisa dicerna. "Kau sudah menjadi bagian dari kami, Rudy. Kau akan melayani kami, menjadi alat bagi kami untuk terus hidup. Tak ada lagi jalan mundur. Dan ingat, tak ada yang bisa menghentikan perjanjian ini." Sosok hitam itu akhirnya menghilang, tetapi rasa dingin yang ditinggalkannya tetap melingkupi Rudy. Semua rasa takut yang dia rasakan sebelumnya kini bertransformasi menjadi kesadaran yang lebih gelap. Dia tahu, dia telah terjebak dalam sesuatu yang sangat jahat, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rudy akhirnya merasakan tubuhnya lemas, dan seperti tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Dia merasa tidak ada harapan lagi, tidak ada cara untuk melarikan diri dari perjanjian yang telah dibuat. Semua yang dia inginkan, semuanya sudah berubah menjadi beban yang jauh lebih berat. Rudy terbangun di sebuah tempat yang asing. Tubuhnya terasa lemah, seolah baru saja melewati perjalanan panjang yang melelahkan. Ketika matanya terbuka, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan gelap. Suasana yang sangat berbeda dari bengkel Haji Aldo. Di sekelilingnya hanya ada dinding batu yang dingin dan retak, dengan pintu kayu tua yang tampak usang. Dia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Rudy merasa kebingungannya semakin mendalam, karena saat dia mencoba mengingat apa yang terjadi setelah dia menyerah, ingatannya kabur dan bercampur. Semua yang dia alami sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Namun, di balik kabut kebingungannya, ada satu hal yang jelas, dia tidak berada di tempat yang aman. Rudy bisa merasakan, ada mata yang mengawasinya, memantau setiap gerakannya. Perlahan, dia mendengar suara berat yang menggema di ruangannya. "Rudy, kau sudah datang ke tempat yang benar." Suara itu terdengar lebih jauh dari sebuah sudut ruangan, sangat dalam dan penuh dengan ancaman yang sulit dijelaskan. Suara itu tidak asing, itu adalah suara Haji Aldo. Haji Aldo muncul dari bayang-bayang yang gelap, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, dengan senyum yang semakin mengerikan. "Kau mulai mengerti, bukan? Tempat ini bukan hanya bengkel biasa. Ini adalah tempat bagi mereka yang terpilih. Dan kau, Rudy, terpilih untuk menjadi bagian dari kami." Rudy mencoba berdiri, namun kakinya tak bisa digerakkan. Sesuatu menahannya. "Apa ini? Apa yang terjadi? Mengapa saya ada di sini?" tanya Rudy, panik dan ketakutan. "Saya tak bisa tinggal di sini. Saya ingin keluar." Haji Aldo menggelengkan kepala, tatapan matanya kosong dan tajam. "Tak ada lagi yang bisa keluar, Rudy. Mereka yang sudah datang ke sini, tak akan pernah kembali lagi dengan cara yang sama. Kau telah memutuskan untuk menjadi bagian dari kami, dan sekarang, tak ada jalan keluar." Rudy mulai merasakan rasa sakit yang sangat dalam di dadanya, seperti ada sesuatu yang merayap dari dalam tubuhnya. Saat dia menatap tangan dan kakinya, dia melihat perubahan yang mengerikan, kulitnya mulai menghitam, dan bentuk tubuhnya berubah sedikit demi sedikit, seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Tubuhnya terasa membengkak, dan matanya mulai kabur. "Ini adalah awal dari perjalananmu, Rudy. Tak ada yang bisa menghindar." Suara Haji Aldo terdengar seperti gema yang datang dari dalam ruangannya. "Semua yang kau inginkan akan menjadi kenyataan, tetapi setiap keinginan harus dibayar dengan darah, dengan pengabdian yang tidak terbalaskan." Rudy menatap tangan dan kakinya yang semakin menghitam, dan rasa takut yang semakin dalam menguasainya. "Tolong, saya tidak bisa. Saya tidak ingin berubah menjadi Saya tidak mau jadi seperti mereka," teriak Rudy, suaranya penuh dengan rasa terjepit dan penyesalan. Namun Haji Aldo hanya tersenyum, matanya semakin bersinar. "Sudah terlambat, Rudy. Kau tak bisa kembali. Semua yang kau alami adalah konsekuensi dari pilihanmu. Semua orang yang datang ke sini, pada akhirnya, akan menjadi bagian dari kekuatan ini. Tak ada yang bisa melawan takdir." Seketika itu juga, Rudy merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya. Tubuhnya semakin membengkak, kulitnya semakin hitam, dan matanya berubah menjadi merah menyala. Semua rasa sakit itu terasa mengerikan, namun juga ada semacam kekuatan yang mulai mengisi dirinya. Kekuatan yang bukan miliknya, yang berasal dari entitas gelap yang menguasai tempat ini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar ruangan, suara langkah kaki berat yang mendekat. Rudy bisa merasakan ada lebih banyak lagi sosok yang datang, sesuatu yang lebih menyeramkan daripada yang sudah ada. Sosok-sosok itu terlihat seperti manusia, namun tubuh mereka tampak hancur, penuh luka, dan bergerak dengan cara yang tidak wajar. "Sambut mereka,
Rudy. Mereka adalah mereka yang sudah memilih untuk bergabung dengan kami, kata Haji Aldo dengan nada yang penuh kebanggaan. Mereka telah membayar harga yang sama, dan sekarang, mereka akan menjadi bagian dari keluarga besar kami. Rudy merasa tubuhnya mulai terisi dengan energi yang sangat kuat. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengikuti jalan ini, meskipun ada perasaan bahwa apa yang sedang terjadi adalah sesuatu yang sangat salah. Dia tahu, semakin dia berusaha melawan, semakin kuat pengaruh kegelapan ini. Satu-satunya cara untuk keluar adalah menyerah, namun dia tak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Namun, rasa takut itu tetap ada, semakin menekan dirinya. Rudy ingin berteriak, ingin lari, tetapi dia tahu, tak ada tempat untuk melarikan diri. Dan yang lebih menakutkan, dia bisa merasakan, entitas yang menguasai dirinya mulai mengendalikan pikiran dan hatinya. Sekarang, Rudy, Haji Aldo berkata dengan suara yang semakin dalam, kau akan menjadi bagian dari kami selamanya. Tak ada yang bisa menghentikan perjanjian ini. Rudy terdiam, tubuhnya semakin terasa tak terkendali. Semua yang dia inginkan, kekayaan, kekuasaan, semuanya terasa begitu dekat, namun harga yang harus dibayar semakin berat. Apakah dia akan menyesal atas pilihannya? Apakah dia bisa kembali ke kehidupan sebelumnya? Atau apakah dia telah terjebak dalam kegelapan yang tak bisa dihindari? Rudy merasa jiwanya mulai terlepas dari tubuhnya, seolah dia bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya kini tak bisa dikenali, seperti terbalut dalam lapisan hitam yang membengkak, kulitnya seperti terbakar, namun tidak terasa sakit. Dalam kegelapan ruangan itu, dia bisa mendengar suara ribuan bisikan, suara yang berasal dari para penghuni tempat itu, mereka yang telah memilih untuk menerima tawaran Haji Aldo. Sosok-sosok itu berdiri mengelilinginya, wajah mereka tak lagi manusiawi. Ada yang tampak seperti tengkorak hidup, ada yang wajahnya terdistorsi dengan luka-luka yang tak bisa dicerna oleh akal. Mereka semua memandang Rudy dengan mata merah yang menyala, tatapan kosong yang penuh dengan keinginan gelap. Haji Aldo berdiri di tengah, senyumnya tetap mengerikan. Kau sudah dipilih, Rudy. Sekarang, waktunya kau benar-benar menjadi bagian dari kami, kata Haji Aldo, suaranya memantul di dalam ruangan yang semakin mencekam. Kami bukan lagi manusia. Kami adalah mereka yang hidup dengan harga darah. Kau akan menjadi bagian dari kami, selamanya. Rudy bisa merasakan setiap kata Haji Aldo seperti cambuk yang menyayat jiwanya. Semua yang dia alami sejak pertama kali melangkah ke bengkel itu seolah datang dalam kilatan memori yang sangat cepat. Dia teringat saat pertama kali datang ke bengkel, ketika dia hanya ingin hidup lebih baik, ketika impian untuk cepat kaya itu memanggilnya. Namun, sekarang semuanya telah berubah menjadi mimpi buruk yang sangat nyata. Sosok hitam yang muncul pertama kali, yang kini terlihat seperti sosok pemimpin para makhluk itu, mendekat. Tangan panjangnya terulur, cakar-cakar tajamnya semakin dekat ke tubuh Rudy, memercikan hawa dingin yang begitu pekat. Kami sudah menunggumu, Rudy. Sudah saatnya engkau bergabung dengan kami. Tangan itu menyentuh dada Rudy, dan dia merasa ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya. Bukannya rasa sakit yang dia harapkan, justru ada sebuah perasaan yang mengerikan, seperti jiwa dan tubuhnya semakin terlepas satu sama lain. Ketika dia menatap tangan itu, tubuhnya mulai bergemetar. Ada jejak-jejak gelap yang berputar di sekelilingnya, berputar semakin cepat, seakan menelannya dalam kegelapan yang tiada habisnya. Jangan coba lari, Rudy. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Kami adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Suara Haji Aldo terdengar sekali lagi, namun kali ini lebih dalam, lebih menghantui, seolah dari kegelapan yang jauh. Rudy ingin berteriak, namun suaranya seolah terkunci di tenggorokannya. Tubuhnya ingin bergerak, tetapi terasa seperti terikat. Semua kekuatan yang pernah dia miliki, bahkan untuk berjuang, kini sudah lenyap. Dia hanya bisa merasakan dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan yang mematikan. Setiap nafasnya terasa seperti menghirup udara beracun yang semakin membuatnya kehilangan kendali. Dalam keputusasiannya, dia mencoba untuk mengingat keluarganya, orang-orang yang dia cintai. Maafkan aku, bisiknya, suara terisak, namun dalam hatinya dia tahu, sudah terlalu terlambat untuk kembali. Semua itu, keinginan untuk cepat kaya, kebanggaan semu, telah membawa dirinya ke jalan yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, sosok hitam yang paling besar, yang sejak awal tampak seperti pemimpin mereka, mengangkat tangan, dan sebuah simbol besar muncul di langit-langit ruangan itu, bercahaya dengan warna merah menyala. Ini adalah tanda bahwa kau telah melampaui batas, Rudy. Kini, kau tak hanya menjadi bagian dari kami,
kau akan menjadi bagian dari dunia lain. Dunia yang tak terlihat oleh manusia. Simbol itu bersinar semakin terang, dan Rudy merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Sesuatu yang jauh lebih jahat, lebih kuat, dan lebih gelap dari yang bisa dibayangkan oleh manusia. Tiba-tiba, Rudy merasakan tubuhnya terangkat. Di luar kendalinya, tubuhnya seperti terbang ke udara, diselimuti cahaya gelap yang menyilaukan. Dari kejauhan, dia mendengar teriakan-teriakan yang mengerikan, suara-suara yang datang dari para makhluk yang telah terperangkap dalam dunia ini. Mereka berteriak seakan menunggu kedatangannya ke dalam kekuatan yang lebih besar. Rudy tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekayaan yang dia inginkan. Ini lebih dari itu. Ini tentang jiwa yang sudah dijual, tentang keputusan yang telah dibuat, dan sekarang, tak ada jalan kembali. Dia merasakan dirinya dibawa ke tempat yang sangat jauh, tempat yang lebih gelap dan lebih mengerikan dari apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia. Dan saat itu, Rudy sadar sepenuhnya, jiwanya tak lagi miliknya. Dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih jahat dari segala yang dia tahu. Rudy merasakan dirinya semakin tenggelam ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Seperti berada dalam jurang yang sangat dalam, tidak ada titik terang yang bisa dia lihat, hanya kegelapan yang semakin menelan tubuh dan jiwanya. Setiap detik berlalu terasa seperti berabad-abad, rasa tercekik, tak bisa bernafas, seolah dunia sudah menghilang dan hanya ada kegelapan yang menelan seluruh eksistensinya. Ketika dia membuka mata, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya di tempat yang tak bisa bergerak. Bukan lagi tubuhnya yang biasa, melainkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Rudy melihat dirinya, tapi dia tak mengenali dirinya lagi. Kulitnya hitam pekat, wajahnya terdistorsi dengan mata merah yang menyala, mulutnya dipenuhi dengan gigi tajam yang siap melahap apa saja. Dalam kegelapan itu, sosok Haji Aldo muncul kembali. Wajahnya tampak lebih muda, lebih segar dari sebelumnya, namun di balik senyumannya, ada sesuatu yang mengerikan. Kau sudah menjadi bagian dari kami, Rudy. Tak ada lagi yang bisa kau lakukan selain menerima takdir ini. Rudy ingin berteriak, namun suara itu tak keluar. Dia merasa seolah ada yang menutup mulutnya, ada kekuatan yang mencegahnya untuk berontak. Dia hanya bisa merasakan, jiwanya semakin terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Segala sesuatu yang dulu dia inginkan, kini terasa seperti cangkang kosong yang tak punya makna. Semua yang dia lakukan, semua yang dia perjuangkan, seolah hanya untuk mengantarkannya ke dalam dunia yang tak terjangkau. Apa yang akan terjadi pada saya? Rudy akhirnya bisa mengeluarkan suara, namun itu bukan lagi suara manusia. Itu terdengar serak dan bergema, seperti suara dari kedalaman kegelapan. Kau akan menjalani kehidupan yang baru, Rudy, jawab Haji Aldo, suaranya penuh dengan ketenangan yang sangat menakutkan. Kau akan menjadi pengikut kami. Seperti kami, yang tak terikat waktu, tak terikat dunia. Hidupmu yang dulu, yang kau kenal, sudah berakhir. Sekarang, kau akan bertahan dengan cara kami, dengan cara kegelapan. Rudy merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ketakutan itu semakin mendalam, namun di sisi lain, ada semacam dorongan dari dalam dirinya yang mendorongnya untuk tetap bertahan, untuk melawan. Namun, semakin dia berusaha, semakin terasa kuat cengkeraman yang menguasainya. Tubuhnya tak bisa melawan, pikirannya dibelenggu, dan kegelapan itu semakin menyelimutinya. Di sekelilingnya, sosok-sosok lain yang juga telah terperangkap dalam perjanjian gelap itu mulai muncul. Mereka semua berpakaian hitam, dengan mata merah menyala, wajah-wajah yang sudah kehilangan segala kemanusiaannya. Mereka bergerak perlahan, seperti hantu-hantu yang tak punya tujuan, hanya mengikuti kehendak sang penguasa. Rudy bisa mendengar mereka berbisik satu sama lain, suara-suara rendah yang menambah kengerian yang sudah menyelimuti dirinya. Selamat datang, Rudy. Kamu akan menemani kami. Hidup ini akan menjadi abadi, tapi kau tak akan pernah bebas. Rudy merasa tubuhnya semakin kaku. Matanya mulai kabur, tidak bisa lagi membedakan antara dunia nyata dan dunia yang dia masuki. Namun satu hal yang dia tahu, dia terjebak. Tak ada lagi jalan keluar. Segala sesuatunya sudah selesai. Tidak ada kembali ke kehidupan yang dulu, tidak ada kembali ke kebebasan. Di kejauhan, dia melihat Haji Aldo berdiri, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebanggaan. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Tapi ingat, ada satu hal yang tak pernah bisa diubah, bahwa tak ada yang akan selamat dari takdir ini. Semua yang datang ke sini, akan menjadi seperti kami. Dan tak ada yang bisa menghentikan kegelapan ini. Rudy merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh kegelapan yang semakin dalam.
Setiap nafasnya terasa semakin sulit, semakin berat. Semua ingatan, semua perasaan manusiawi yang dulu dia miliki, perlahan mulai menghilang. Rudy tak tahu lagi siapa dirinya. Hanya ada kegelapan dan rasa yang semakin gelap, semakin mencekam. Di dalam dirinya, ada suara yang perlahan menghilang. Jangan takut, suara itu berkata. Kau akan menjalani hidup yang baru. Hidup ini adalah kehidupan yang tak terikat, tak terbatas. Semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Tapi ingat, harga yang kau bayar sudah terlalu tinggi. Dan saat itu, Rudy sadar bahwa dia sudah terjebak selamanya di dunia yang tak bisa lagi dimengerti. Dunia yang dikuasai oleh Haji Aldo dan makhluk-makhluk yang telah menyerahkan jiwa mereka demi kekuatan yang tak terbayangkan. Kegelapan itu semakin meresap ke dalam dirinya, dan semua yang dia kenal, semua yang dia harapkan, perlahan-lahan menghilang. Rudy terbaring dalam kegelapan yang tiada akhir. Dunia yang dia kenal telah lama menghilang. Dia kini hanyalah salah satu dari sekian banyak makhluk yang terperangkap dalam pesugihan Haji Aldo, sebuah dunia yang tidak lagi memiliki rasa manusiawi, hanya kekuatan dan penderitaan yang abadi. Selama berhari-hari, atau mungkin berbulan-bulan, dia tidak tahu lagi, Rudy berkelana di tempat yang sangat jauh ini. Sosok-sosok gelap yang telah berubah seperti dirinya, yang dulu adalah manusia, kini menjadi bagian dari dunia yang terkubur dalam kekuatan gelap. Mereka berjalan tanpa tujuan, menyatu dengan kegelapan. Tidak ada suara kecuali derak langkah mereka dan bisikan yang tak terdengar jelas, yang seolah berasal dari lubuk hati yang terlupakan. Di suatu malam yang kelam, Haji Aldo muncul di hadapannya, sosoknya seolah keluar dari bayang-bayang gelap. Senyumannya yang khas tetap ada, namun kali ini, ada kengerian yang lebih dalam di matanya. Kau sudah lama berada di sini, Rudy. Sudah waktunya kau mengerti arti sesungguhnya dari pilihanmu. Rudy, meski tak lagi memiliki bentuk manusia, bisa merasakan ada sesuatu yang meluap di dalam dirinya, sebuah dorongan yang berasal dari kekuatan gelap itu, yang memaksa dirinya untuk melanjutkan takdir ini. Namun, ada satu hal yang tetap membara dalam hatinya, penyesalan. Penyesalan yang semakin menggerogoti hatinya. Apakah ini yang dia inginkan? Apakah ini yang dia harapkan dari keserakahannya dulu? Apakah ini yang kau inginkan, Rudy? Tanya Haji Aldo dengan suara yang dalam, penuh makna. Semua yang kau cari, kekayaan, kekuasaan, sekarang sudah menjadi milikmu. Kau sudah mengorbankan semuanya. Namun, apakah itu cukup untuk membuatmu bahagia? Rudy tak mampu berkata apa-apa. Dia hanya bisa merasakan kesedihan yang mendalam, lebih dalam daripada apapun yang pernah dia rasakan. Kesedihan yang tidak hanya datang dari jiwa yang terperangkap, tetapi juga dari kenyataan bahwa semua yang dia lakukan kini terasa sia-sia. Apa yang kau rasakan sekarang, Rudy, adalah harga dari setiap keinginan yang pernah kau perjuangkan. Kami memberi segala sesuatu yang kau inginkan, tapi hanya dengan satu syarat, jiwa dan tubuhmu menjadi milik kami selamanya, lanjut Haji Aldo dengan nada yang seperti mengiris hati. Kau telah melewati jalan yang tak terbalikkan. Tak ada jalan keluar, tak ada harapan. Rudy ingin sekali melarikan diri, namun tubuhnya sudah tak lagi bisa bergerak sesuai kehendak hatinya. Dia tidak lagi memiliki kontrol. Semua yang ada hanyalah kekuatan gelap yang telah menguasai dirinya. Namun, dalam kesadarannya yang mulai memudar, dia merasa ada bagian kecil dari dirinya yang masih bisa merasakan rasa takut yang menancap di hatinya. Apakah tidak ada harapan untukku? Rudy akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata yang terdengar serak, hampir tidak terdengar, namun penuh dengan penyesalan dan kesakitan yang mendalam. Haji Aldo menggelengkan kepala dengan lembut, senyumnya semakin mengerikan. Kau sudah membayar harganya, Rudy. Tidak ada jalan kembali. Kau adalah bagian dari kami sekarang, bagian dari kegelapan yang tak bisa terpisahkan. Rudy bisa merasakan tubuhnya semakin menghilang, bukan dalam arti mati, tetapi seolah menghilang ke dalam dimensi yang tak bisa dijangkau oleh manusia. Dunia yang penuh dengan bayangan, dengan para penghuni yang tak lagi hidup, namun tak mati. Di dalam kegelapan itu, dia tahu, dia telah terperangkap selamanya. Tak ada yang bisa melepaskannya. Di saat terakhir kesadarannya, Rudy merasakan sebuah suara dari dalam dirinya yang sudah lama terpendam. Suara itu berbisik, seolah datang dari tempat yang jauh, jauh di dalam hatinya. Aku telah membuat pilihan. Aku telah memilih jalan ini dan sekarang, aku harus menerima takdirku. Semua kenangan tentang keluarganya, tentang kehidupannya yang dulu, tentang segala harapannya, semuanya menghilang.
Yang ada hanya kegelapan dan suara bisikan yang mengitari dirinya, yang terus mengingatkannya bahwa dia telah menjadi bagian dari dunia yang tak terjangkau lagi oleh manusia. Namun, meski tak ada harapan lagi, meski dia tak bisa kembali, ada satu hal yang mengingatkannya, bahwa dalam kegelapan yang tak terhingga ini, bahkan jiwanya telah menjadi milik yang lebih besar dari dirinya, Haji Aldo, dunia pesugihan, dan kekuatan yang mengendalikan semua. Rudy tak tahu lagi apakah ini akhir atau hanya permulaan dari sebuah penderitaan abadi. Yang pasti, dia kini menjadi bagian dari kegelapan yang tak akan pernah bisa lari darinya selamanya.